start the day yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kawan-kawan dimanapun berada, kembali kita lanjutkan cerita buku Sebelum Filsafat karya Fahrudin Faiz. Oke, baik kawan-kawan dimanapun berada yang saya banggakan, saya hormati, dua video terakhir sudah kemudian saya bacakan tentang isi buku. Sekarang pada video kali ini saya akan coba membahas poin yang ketiga, subbab yang ketiga, yaitu berbicara tentang siapa yang butuh filsafat. Subbab yang ketiga ini Fahrudin Faiz coba menceritakan tentang siapa yang butuh filsafat kira-kira. Apakah kita, apakah saya, atau kawan-kawan di rumah, atau kawan-kawan dimanapun berada. Jadi siapa yang kemudian butuh filsafat ini? Oke kawan-kawan, untuk memahami lebih tegas pentingnya filsafat dan mengapa setiap orang membutuhkan filsafat, jadi Fahrudin Faiz coba membawa kita untuk membaca transkrip kuliahnya Ayn Rand, filsuf novelis juga, kelahiran Rusia yang tinggal di Amerika. Suatu ketika Ayn Rand memberikan kuliah yang berjudul Filsafat Siapa yang Butuh kepada wisudawan. Ayn Rand ini memberikan kuliah kepada wisudawan di United States Military Academy di West Point, New York pada 6 Maret 1974. Dalam kuliahnya, Ayn Rand ini menjelaskan posisi dan proporsi filsafat dalam kehidupan. Mungkin coba kita baca potongan dari ceramah beliau. Karena aku adalah seorang penulis fiksi, maka baiklah kita mulai saja dengan sebuah cerita pendek. Karena beliau ini filsuf novelis, jadi dia coba mulai dengan cerita pendek. Seandainya kalian adalah seorang astronot yang pesawat luar angkasnya lepas kendali dan terhempas ke satu planet yang tidak dikenal. Kemudian kalian bangun kembali dari pingsan dan menyadari bahwa diri kalian tidak terluka parah. 3 pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kalian adalah: yang pertama, di mana aku? Yang pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana aku mencari tahu tentang kondisi sekelilingku? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang harus aku lakukan? Di sana, kalian melihat banyak tanaman asing, karena ternyata ada pula udara. Cahaya matahari terlihat agak redup dan dingin dibandingkan yang kalian alami selama ini. Kalian lalu menengok ke atas, ke arah langit, tetapi sudahlah, kalian tiba-tiba memiliki pikiran seperti ini: kalau tidak melihat, aku tidak akan tahu bahwa aku sudah sangat jauh dari bumi dan tidak mungkin kembali. Jadi, selama aku tidak tahu, aku masih bisa memiliki harapan, sekaligus bisa merasa senang, meskipun sebenarnya harapan tersebut keliru. Saya ulangi, tiba-tiba memiliki pikiran seperti ini: kalau tidak melihat, aku tidak akan tahu bahwa aku sudah sangat jauh dari bumi dan tidak mungkin kembali. Jadi, selama aku tidak tahu, aku masih bisa memiliki harapan,
sekaligus bisa merasa senang, meskipun sebenarnya harapan tersebut keliru. Kalian mengamati kembali perlengkapan pesawat kalian. Perlengkapan pesawat itu rusak, tetapi kalian tidak tahu seberapa parahnya. Lalu kalian juga tiba-tiba berpikir, bagaimana aku bisa percaya kepada perlengkapan pesawat ini? Bagaimana aku bisa percaya kalau perlengkapan ini tidak malah menyesatkan aku? Bagaimana aku tahu apakah perlengkapan ini akan bisa dipakai di dunia yang berbeda? Lalu kalian pun menjauh dari peralatan tersebut. Meragukan dengan sebuah bentuk pertanyaan tentang perlengkapan yang ada. Sekarang kalian merasa heran. Mengapa kalian akhirnya tidak ingin melakukan apapun? Kelihatannya jauh lebih aman hanya dengan menunggu sesuatu entah bagaimana. Jadi kelihatannya jauh lebih aman hanya dengan menunggu sesuatu terjadi entah bagaimana. Kalian meyakinkan diri bahwa tidak baik untuk tidak mengotak-atik pesawat tersebut. Dari kejauhan, kalian melihat sejenis makhluk hidup mendekat. Dari kejauhan terlihat sebuah makhluk yang mendekat, makhluk hidup yang mendekat. Kalian tidak tahu apakah makhluk itu manusia atau bukan. Kita tidak tahu makhluk yang mendekat ini manusia atau bukan. Tetapi makhluk itu berjalan dengan 2 kaki. Kita tidak tahu manusia atau bukan, tapi makhluk hidup ini berjalan dengan 2 kaki. Akhirnya kalian memutuskan bahwa makhluk itulah yang akan memberitahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kalian memutuskan bahwa makhluk itulah yang akan memberitahu kalian apa yang harus dilakukan. Berita tentang kalian pun akhirnya tidak terdengar lagi. Menurut kalian, ini fantasi atau bukan? Menurut kalian ini fantasi atau bukan? Kalian tidak akan berlaku seperti itu dan tidak ada seorang astronot pun yang berlaku seperti itu, bukan? Namun ini adalah cara yang dipakai oleh sebagian besar manusia dalam kehidupannya di bumi ini. Jadi tidak akan berlaku seperti itu dan tidak akan ada seorang astronot pun yang berlaku seperti itu. Ya kan, bukan? Namun ini adalah cara yang dipakai oleh sebagian besar manusia dalam kehidupannya. Di mana? Di muka bumi ini. Sebagian besar dari manusia ini menghabiskan waktu untuk berusaha menghindari 3 pertanyaan. Jadi sebagian besar manusia kita ini coba menghindar daripada punya usaha-usaha untuk menghindar dari 3 pertanyaan. Yang jawaban menjadi dasar bagi setiap pemikiran, perasaan, dan tindakan. Baik disadar atau tidak. Pertanyaan apakah itu yang coba manusia sebagian besar berusaha untuk menghindari? Pertanyaan yang pertama adalah siapakah aku? Pertanyaan kedua adalah bagaimana aku tahu siapa aku? Dan pertanyaan yang ketiga adalah apa yang harus aku lakukan? 3 pertanyaan ini yang kemudian menjadi dasar bagi setiap pemikiran, perasaan, dan tindakan. Baik di saat sadar maupun di saat yang tidak sadar. Nah, itu ada 3 pertanyaan yang kemudian coba dihindari oleh kita sebagai manusia ini. Sebagian. Ketika telah cukup dewasa, mereka merasa bahwa mereka ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di manakah aku? Jawabannya misalnya di Amerika. Bagaimana aku mengetahuinya? Ya, tahu dengan sendirinya. Apa yang harus aku lakukan? Dalam hal ini jawabannya tidak pasti. Tapi biasanya jawabannya adalah apapun yang dilakukan oleh orang lain. Kesulitan yang kemudian dihadapi banyak orang dalam hidupnya secara umum kelihatannya disebabkan mereka tidak terlalu aktif, tidak terlalu percaya diri, tidak terlalu senang, dan seringkali mereka merasakan rasa takut tanpa sebab, serta rasa bersalah yang tidak jelas, yang tidak dapat mereka jelaskan atau mereka hindari. Kemudian mereka ini tidak pernah menemukan fakta bahwa segala kesulitan tersebut datang dari 3 pertanyaan yang yang tidak terjawab tadi. Jadi fakta bahwa kesulitan yang terjadi pada manusia ini
itu datang dari 3 pertanyaan yang mendasar tadi. Dan hanya ada satu ilmu yang kemudian mampu menjawabnya. Jadi hanya ada satu ilmu yang kemudian membantu permasalahan dasar, 3 pertanyaan dasar tadi. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah filsafat. Filsafat ini kemudian mengkaji karakter fundamental eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan semua eksistensi yang lain ini. Jadi filsafat ini begitu pentingnya untuk menjadi bentuk pencarian atas dasar kemanusiaan, makanya filsafat ini mengkaji karakter fundamental eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan semua eksistensi yang lain. Ya, tidak hanya dengan manusia saja, tapi dengan eksistensi yang lain. Kemudian filsafat sebagai satu bidang yang berbeda dengan ilmu-ilmu tertentu yang hanya berhubungan dengan aspek tertentu dari eksistensi. Itu. Jadi kalau berbedanya ya ilmu-ilmu lain hanya pada ilmu-ilmu tertentu dan hanya ada aspek-aspek tertentu saja. Tapi kalau filsafat berbeda, itu kira-kiranya. Dia hampir semua eksistensi dia mengkaji itu, tidak hanya sebatas eksistensi sebagai manusianya saja, tapi dengan hubungan sesama manusia dan semua eksistensi yang lain. Kemudian filsafat ini berhubungan dengan semua aspek alam semesta, menyangkut segala hal yang eksis. Dalam dunia pemikiran, ilmu-ilmu tersebut adalah pohon-pohon, sementara filsafat adalah tanah yang memungkinkan adanya satu hutan. Itu kira-kira. Jadi dalam dunia pikiran, ilmu-ilmu yang ada ini adalah sebuah pohon-pohon. Sementara filsafat itu ada sendiri tanah yang memungkinkan adanya satu hutan. Sungguh luar biasa filsafat ini kawan-kawan. Kemudian filsafat tidak akan memberitahu kalian, misalnya, apakah kalian di New York atau di Zanzibar, ataukah apakah kita kawan-kawan lagi di Jogja atau kawan-kawan lagi di Jakarta. Itu filsafat tidak memberitahu itu informasi itu. Meskipun filsafat mungkin memberikan sarana, ya kan? Dia tidak memberitahu, tapi kemungkinan filsafat memberikan sarana untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah kita mungkin di Yogyakarta, apa kita di Jakarta? Tetapi filsafat akan memberi tahu kepada kawan-kawan apakah kawan-kawan berada di satu alam yang diatur oleh hukum-hukum alam, sehingga bergerak stabil, pasti dan absolut serta bisa diketahui. Atau kawan-kawan berada di satu dunia kacau yang tidak mungkin dipahami, ya kan? Yang berisi keajaiban demi keajaiban tidak terjelaskan, yang tidak bisa diramalkan, perubahan yang kacau, yang akal kawan-kawan pun sama sekali tidak berdaya memahaminya. Apakah alam atau dunia? Ya kan? Apakah alam atau dunia tidak ada hubungannya dengan orang yang mengamati, ataukah justru keberadaannya ditentukan oleh sang pengamat? Apakah alam atau dunia tersebut objek ataukah subjek dari kesadaran manusia? Itu. Kemudian apakah alam atau dunia ini seperti apa adanya, ataukah mereka bisa berubah oleh perubahan kesadaran kawan-kawan, misalnya oleh harapan kawan-kawan, jenis-jenis tindakan kawan-kawan, juga ambisi kawan-kawan akan berbeda sesuai dengan jawaban yang kawan-kawan temukan. Jawaban-jawaban tersebut merupakan ranah metafisika, satu kajian terhadap eksistensi apa adanya, atau seperti kata Aristoteles, ya kan, being qua being, satu cabang filsafat yang paling dasar. Apapun nantinya kesimpulan yang kawan-kawan capai, kawan-kawan akan berhadapan dengan keharusan untuk menjawab pertanyaan lain sebagai implikasinya. Bagaimana aku mengetahui hal ini? Bagaimana aku mengetahui hal itu? Kemudian karena manusia itu tidak maha tahu atau kebal dari kesalahan, kawan-kawan harus menunjukkan apa yang kawan-kawan nyatakan sebagai pengetahuan tersebut dan membuktikan validitas dari kesimpulannya kawan-kawan. Apakah seseorang mendapatkan pengetahuan melalui satu proses bernalar, atau melalui ilham yang langsung dari kekuatan supranatural tertentu, ya kan? Atau ini, jadi apakah seseorang itu mendapat pengetahuan dari proses bernalar atau dapat ilham dari satu kekuatan supranatural tertentu?
Atau apakah akal itu satu kemampuan yang mengidentifikasi dan menyatukan bahan-bahan yang berasal dari indera manusia? Ataukah akal itu berisi hal-hal dari ide bawaan yang kemudian ditanamkan sebelum ia lahir kira-kira? Apakah akal itu mampu menangkap realitas? Ataukah manusia memiliki kemampuan kognitif lain yang lebih hebat dibandingkan akal? Dapatkah manusia mendapatkan kepastian? Ataukah ia ditakdirkan untuk selalu berada dalam keraguan? Kemudian sejauh mana kawan-kawan percaya diri dan sukses akan berbeda sesuai dengan jawaban yang kawan-kawan terima dalam ranah ini nih. Jawaban-jawaban ini berada dalam ranah epistemologi, sebuah teori pengetahuan yang mengkaji perangkat pemahaman manusia. Kemudian dua cabang di atas, metafisika dan epistemologi, adalah basis teoritis dan dari filsafat ini. Jadi dua cabang metafisika kemudian ada epistemologi itu bagian basis daripada teoritisnya filsafat. Cabang yang ketiga itu akan berbicara tentang etika, bisa dianggap sebagai teknologinya. Etika tidak bisa diterapkan kepada segala yang ada, tapi hanya kepada manusia. Tetapi etika berkaitan dengan segala aspek hidup manusia, karakternya, tindakannya, nilai-nilainya, serta hubungannya dengan seluruh eksistensinya. Jadi etika ini berkaitan dengan segala aspek kehidupan, baik kehidupan manusia, baik itu karakternya, baik itu tindakannya, baik itu nilai-nilainya, serta hubungannya dengan seluruh eksistensi. Jadi etika atau moralitas menentukan aturan nilai untuk membimbing pilihan dan tindakan manusia. Yaitu apa? Yaitu pilihan dan tindakan yang menentukan isi hidupnya. Sebagaimana astronot dalam cerita di atas yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Karena ia menolak untuk tahu di mana ia berada dan bagaimana ia bisa mengetahuinya, maka kawan-kawan tidak bisa tahu apa yang bisa kawan-kawan lakukan sampai kawan-kawan tahu sifat-sifat alam semesta yang berhubungan dengan kawan-kawan. Sifat-sifat perangkat kognitif kawan-kawan dan sekaligus sifat-sifat kawan-kawan itu sendiri. Sebelum kawan-kawan sampai kepada etika, ya kan? Yang sebelum sampai ke etika ini kawan-kawan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh metafisika dan epistemologi. Pertanyaan seperti apa ya? Itu pertanyaan seperti ini. Apakah manusia itu makhluk rasional yang dengan rasionalitasnya mampu berhubungan dengan realitas? Ataukah ia adalah makhluk buta yang tidak jelas, satu makhluk yang terus-menerus digempur oleh perubahan? Apakah kemajuan dan kesenangan itu bisa dinikmati oleh manusia di atas bumi? Ataukah ia ditakdirkan mengalami kegagalan dan ketidakenakan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebelum masuk ke etika. Contoh-contoh pertanyaan dari metafisika dan epistemologi. Berdasarkan jawaban-jawaban pertanyaan di atas, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan tadi, kawan-kawan bisa melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh etika. Jadi setelah menjawab pertanyaan estetika dengan pertanyaan metafisika dan epistemologi, kawan-kawan bisa melanjutkan untuk pertanyaan dari etika. Seperti apa pertanyaan etika? Itu apakah yang baik atau buruk untuk manusia? Mengapa? Haruskah manusia itu secara khusus hanya jadi apakah manusia itu secara khusus hanya memperhatikan pencarian kesenangan ataukah sekedar menghindar dari penderitaan? Apakah manusia harus menjadikan kepuasan diri atau kehancuran diri sebagai tujuan hidupnya? Haruskah manusia mengedepankan nilai-nilai hidupnya? Ya kan? Ataukah ia harus meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri? Apakah manusia harus mencari kebahagiaan atau pengorbanan diri? Aku tidak perlu menyebut konsekuensi dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas. Kawan-kawan bisa melihatnya sendiri di mana-mana. Dalam diri kawan-kawan sendiri dan di sekeliling kawan-kawan. Jawaban yang diberikan oleh etika menentukan bagaimana manusia memperlakukan manusia yang lain. Dan hal ini menentukan
keberadaan cabang filsafat yang keempat, yaitu politik. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh etika, cabang filsafat yang ketiga yaitu etika, ini menentukan bagaimana kawan-kawan memperlakukan kawan-kawan yang lain, ya kan? Dalam hal ini nanti berdampak pada cabang filsafat yang keempat, yaitu apa? Yaitu politik. Politik menentukan prinsip-prinsip satu sistem sosial yang tepat. Itu politik itu kawan-kawannya. Jadi politik ini menentukan prinsip-prinsip satu sistem sosial yang tepat. Sebagai satu contoh, filsafat politik tidak akan menunjukkan berapa banyak BBM yang layak untuk diberikan kepada kawan-kawan dan pada hari apa diberikan. Namun, filsafat ini membahas apakah pemerintah memiliki hak untuk menentukan rasio pemberian yang tepat itu. Jadi cabang filsafat yang kelima, ya kan? Jadi setelah dari politik, filsafat politik ini cabang filsafat yang keempat yaitu politik, yaitu dia coba menentukan prinsip-prinsip satu sistem sosial yang tepat. Sebagai contoh, filsafat politik tidak akan menunjukkan berapa banyak BBM yang layak untuk diberikan kepada kawan-kawan dan pada hari apa diberikan. Namun filsafat politik ini membahas apakah pemerintah memiliki hak untuk menentukan rasio pemberian yang tepat itu. Itu cabang filsafat yang keempat. Kemudian cabang filsafat yang kelima adalah estetika. Kajian estetika yaitu kajian tentang seni yang didasarkan pada metafisika, epistemologi, kemudian ada etika. Seni berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan, penyegaran, serta rohani manusia. Sekarang mungkin di antara kawan-kawan ada yang berkomentar, sebagaimana banyak orang, aku tidak akan berpikir dengan hal-hal yang abstrak itu. Aku hanya akan mengurusi hal-hal yang konkret dan jelas dalam kehidupan nyata. Apa gunanya filsafat bagiku? Ini mungkin sebagian orang banyak berkomentar. Apa gunanya filsafat bagiku? Jawabanku, gunanya adalah untuk bisa mengurusi hal-hal yang konkret dan jelas dalam kehidupan nyata itu. Yakni untuk memungkinkan seseorang bisa hidup di muka bumi ini. Jadi, apa gunanya filsafat? Jawabannya adalah untuk bisa mengurusi hal-hal yang konkret dan jelas dalam kehidupan nyata ini. Yaitu apa? Untuk memungkinkan seseorang bisa hidup di muka bumi ini. Itu dengan filsafat. Gunanya filsafat itu sederhananya. Kemudian kawan-kawan mungkin berkata, sebagaimana sebagian besar orang, bahwa kawan-kawan selama ini tidak pernah berurusan dengan filsafat. Aku akan meminta kawan-kawan untuk mengevaluasi pertanyaan tersebut. Pernahkah kawan-kawan berpikir atau berkata seperti ini? Nah, coba kawan-kawan renangi, apa mungkin kawan-kawan pernah berpikir atau berkata seperti ini. Jangan terlalu yakin, tidak ada sesuatu pun yang pasti. Ini kawan-kawan akan mendapati ide ini berasal dari pemikiran David Hume dan banyak filsuf-filsuf lainnya kira-kira. Meskipun kawan-kawan mungkin belum pernah mendengar tentang mereka, atau ini mungkin bagus dalam teori, namun tidak akan berjalan dalam prakteknya. Kawan-kawan akan menemukan ide ini dari Plato, atau hal itu buruk untuk dilakukan, tetapi kita hanya manusia biasa, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Kawan-kawan akan mendapatkan ide tersebut dari Agustinus, atau mungkin hal itu benar bagi kamu, namun tidak bagiku. Kawan-kawan akan menemukan ide ini dari William James, atau aku tidak bisa membuktikannya, tapi aku merasa hal itu benar. Ide ini berasal dari Kant. Atau hal ini logis, namun logika itu berbeda dengan kenyataannya. Juga ini buruk karena lo egois. Kawan-kawan akan mendapatkan ide itu dari Immanuel Kant. Kemudian, pernahkah kawan-kawan mendengar seorang aktivis berkata, tindakan lebih dulu, berpikir belakangan. Ide ini sebenarnya berasal dari John Dewey. Itu kira-kira kawan-kawan dimanapun berada.
Beberapa orang mungkin menjawab, tentu aku pernah berkata seperti itu beberapa kali, ya kan, mungkin sebagian orang. Tetapi aku tidak mempercayai ide-ide tersebut secara terus-menerus. Ide-ide itu mungkin benar kemarin, tapi tidak hari ini. Pandangan semacam ini pun bisa kawan-kawan dapatkan dari Hegel, ya kan. Mereka mungkin juga berkata, konsistensi itu bayangan dari pikiran yang kerdil. Mereka akan mendapatkan ide ini dari Emerson. Mungkin kawan-kawan mereka berkata juga, tetapi tidak mungkinkah seseorang menggabungkan dan menggunakan ide-ide dari para filsuf yang berbeda menyesuaikan dengan momennya? Nah, mereka ini kemudian mendapatkan ide dari Richard Nixon atau yang mengambil dari William James. Mungkin sekarang coba tanyakan diri kawan-kawan sendiri. Kalau kawan-kawan tidak tertarik dengan ide-ide abstrak, mengapa kawan-kawan dan semua orang terdorong untuk memakainya? Faktanya adalah ide-ide abstrak itu adalah kesatuan konseptual yang merangkum sejumlah fakta konkret. Dan tanpa ide-ide abstrak, ya kan, tanpa ide-ide abstrak ini, kawan-kawan tidak akan bisa mengolah dunia yang konkret, nyata, serta problematika sehari-hari. Tanpa ide-ide abstrak juga, kawan-kawan akan seperti bayi yang baru lahir yang merasa setiap hal adalah baru. Dan segala hal adalah fenomena yang belum diketahui sebelumnya. Perbedaan antara wilayah mental bayi dengan kawan-kawan terdapat dalam jumlah kesatuan konsep abstrak yang dilakukan oleh pikiran kawan-kawan. Oke, kawan-kawan tidak memiliki pilihan selain keharusan untuk mengintegrasikan pengamatan, kemudian pengalaman, juga pengetahuan kawan-kawan menjadi satu ide-ide abstrak. Yaitu ide apa? Menjadi prinsip-prinsip dasar. Jadi untuk mengintegrasikan pengamatan, pengalaman, juga pengetahuan, kawan-kawan menjadikan itu satu ide abstrak, yaitu dijadikan sebagai prinsip-prinsip dasar. Kawan-kawan hanya bisa menentukan apakah prinsip-prinsip tersebut benar ataukah salah. Baik prinsip-prinsip tersebut merepresentasikan kepercayaan atau keyakinan rasionalnya kawan-kawan, atau satu kumpulan ide yang kawan-kawan ambil secara acak, yang sumbernya, yang validitasnya, konteksnya, dan konteks konsekuensinya kawan-kawan tidak tahu. Ya kan? Ide-ide yang seringkali mungkin akan kawan-kawan lepaskan seperti kentang panas dibandingkan kalau kawan-kawan tahu semuanya sebelumnya. Itu. Namun kawan-kawan, prinsip-prinsip yang kawan-kawan terima itu baik secara sadar atau tidak mungkin bertabrakan dengan milik orang lain kira-kira. Semua prinsip yang bertabrakan itu harus kawan-kawan integrasikan. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah apa yang mengintegrasikannya? Ya kan, pertanyaan itu apa? Kawan-kawan harus mengintegrasikan itu. Kemudian apa yang mengintegrasikannya itu? Jawabannya adalah filsafat. Sistem filsafat. Nah, jadi sistem filsafat ini adalah salah satu pandangan yang integratif tentang realitas. Jadi filsafat tidak anti realitas, tapi satu pandangan yang integral, integratif tentang realitas, sejalan dengan realitas. Sebagai manusia, kawan-kawan mau atau tidak akan mendapati satu fakta bahwa kawan-kawan memerlukan filsafat. Kawan-kawan hanya bisa memilih untuk memahami filosofi kawan-kawan secara sadar, rasional, teratur, secara logis dan cermat, ataukah biarkan bahwa sadarnya kawan-kawan menimbun tumpukan sampah pemikiran yang tidak sadar, atau generalisasi keliru atau slogan-slogan yang tidak jelas, keinginan-keinginan yang tidak teridentifikasi, keraguan dan ketakutan berkumpul jadi satu lalu diwadahi oleh bawah sadarnya kawan-kawan menjadi sejenis filsafat dan berubah menjadi satu barang yang berat dan keras bernama kebimbangan.
ya kan? Seperti sebongkah besi dan rantai yang menggelayut di tempat di mana sayap-sayap pemikirannya kawan-kawan seharusnya tumbuh dan berkembang. Mungkin kawan-kawan berkata, sebagaimana banyak orang lain, tidakkah mudah untuk selalu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang abstrak? Ya, memang tidak mudah, namun betapa lebih susahnya untuk melakukan sesuatu tanpa tahu apa hakikatnya yang kita lakukan itu. Jadi bawah sadarnya kawan-kawan itu seperti komputer, bahkan lebih kompleks dibandingkan komputer yang dibuat oleh manusia. Dan fungsi utamanya adalah mengintegrasikan idenya kawan-kawan. Siapa yang memprogramnya? Pemikiran sadarnya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tidak peduli, kalau kawan-kawan tidak memiliki keyakinan, maka kesadarannya kawan-kawan akan diprogram secara acak dan akan membawa kawan-kawan kepada ide-ide yang secara tidak sadar kawan-kawan terima. Di sisi lain, komputer kawan-kawan selalu melahirkan hasil printout setiap hari dan setiap jamnya, sesuai dengan emosi-emosi yang kawan-kawan rasakan, menanggapi segala sesuatu di sekeliling kawan-kawan, mengukur sesuatu standar nilainya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan memprogram komputer kawan-kawan dengan pemikiran yang sadar, maka kawan-kawan akan tahu ciri-ciri dari emosi dan nilai yang kawan-kawan miliki. Namun kalau kawan-kawan tidak menyadarinya, maka kawan-kawan tidak akan tahu ini. Mungkin banyak orang, khususnya pada saat ini, mengklaim bahwa seseorang tidak bisa hidup hanya dengan logika belaka. Ada elemen-elemen emosi yang sifatnya alami yang harus diperhatikan. Dan ada juga elemen-elemen yang harus dipahami berdasarkan arahan emosi pula. Ya, seperti itulah para astronot dengan cerita di awal tadi. Kelucuannya terletak pada dirinya sendiri, pada mereka sendiri. Nilai-nilai yang diyakini seseorang dan emosinya itu ditentukan oleh pandangan utamanya ya kan, tentang kehidupan. Programmer utama bagi dunia bawah sadarnya, ya kan? Programmer utama bagi dunia bawah sadarnya adalah filsafat. Sementara itu, ilmu pengetahuan menurut para emosionalis tidak mampu mempengaruhi misteri yang tersembunyi dari emosi-emosi mereka. Jadi kualitas output dari satu komputer ditentukan oleh kualitas input, ya kan? Kalau bawah sadarnya kawan-kawan diprogram secara asal-asalan, hasilnya pun demikian. Kawan-kawan mungkin pernah mendengar istilah komputer gigo, yang berarti garbage in, garbage out. Kalau sampah yang dimasukkan, keluarnya pun sampah. Rumus yang sama bisa diterapkan dalam hubungan antara pemikiran manusia dan emosi-emosinya. Jadi pemikiran inputnya, emosinya adalah outputnya. Kemudian seseorang yang disetir oleh emosinya itu seperti seseorang yang disetir oleh komputer yang print out-nya tidak bisa ia baca sendiri itu. Itu kalau emosi yang dikontrol, emosi yang mengontrol. Kemudian ia tidak tahu apakah programnya itu benar atau salah, tepat atau tidak. Apakah program itu diatur untuk membawanya menuju satu kesuksesan atau menghancurkannya. Apakah program itu mendukung cita-citanya ataukah menghasilkan hal-hal buruk yang tidak bisa dikenali. Orang semacam ini buta dalam dua hal. Yang pertama itu buta menghadapi dunia di sekelilingnya, dan buta yang kedua adalah buta menghadapi dirinya sendiri, yang tidak mampu menangkap realitas dan motif-motif hidupnya sendiri. Dan ia menjadi terus-menerus mendapat teror dari dua kebutaan tadi itu. Jadi emosi itu bukanlah perangkat dari kesadaran. Ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa emosi itu bukanlah perangkat dari kesadaran. Orang tidak tertarik dengan filsafat justru sangat membutuhkannya karena mereka sangat lemah di hadapan kekuatan filsafat. Jadi orang yang tidak tertarik dengan filsafat ini kawan-kawan yang tidak tertarik dengan filsafat justru sangat membutuhkan filsafat. Kenapa? Karena kawan-kawan sangat lemah di hadapan kekuatan filsafat.
Orang ini tidak tertarik dengan filsafat, menyerap prinsip-prinsip hidupnya dari budaya di sekelilingnya. Dari sekolah, dari kampus, buku, majalah, surat kabar, film, televisi, dan lain sebagainya. Siapakah yang menentukan corak budaya? Sekelompok kecil atau terlatih? Para filsuf, sementara orang lain ini hanya mengikuti mereka, baik dengan yakin maupun dengan abai. Selama sekitar 200 tahun, di bawah pengaruh Immanuel Kant, tren dominan filsafat mengarah kepada satu tujuan yang tunggal, yaitu apa? Kehancuran akal manusia dan kepercayaannya kepada kekuatan nalar. Saat ini kita menyaksikan puncak dari kecenderungan tersebut. Saat seseorang kemudian mengabaikan akal, mereka akan mendapati bahwa emosi tidak bisa menuntun mereka. Ya, jadi orang yang mengabaikan akal akan menemukan satu wilayah di mana emosi itu tidak bisa menuntun mereka yang mengabaikan akal itu. Kawan-kawan juga dapat merasakan bahwa tidak ada emosi yang bisa menyelamatkan seseorang. Jadi tidak ada emosi yang menyelamatkan seseorang tuh. Baik teror, penyebaran narkoba di kalangan anak muda, membangkitkan kembali mode intelektual pada masa kini. Menampakkan tidak berdayanya dunia mental manusia yang kehilangan perangkat nalar dan melarikan diri dari realitas. Ini sangat berbahaya ini yang mengabaikan nalar atau akal tadi. Dari teror ketidakberdayaan inilah yang kemudian menuju satu hakikat keberadaan mereka. Coba kawan-kawan melihat ketakutan anak-anak muda, ya kan, zaman sekarang ini untuk merdeka, dan bagaimana fanatiknya mereka untuk bergantung pada sesuatu, meletakkan diri mereka pada kelompok, grup atau geng, ya kan. Sebagian besar mereka ini belum pernah mendengar tentang filsafat, namun mereka merasa membutuhkan satu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani mereka tanyakan. Lalu mereka berharap kelompok yang mereka ikuti akan menjawab pertanyaan bagaimana untuk hidup. Mereka kemudian semuanya siap untuk disetir siapapun, baik dokter, dukun, guru, atau diktator. Kemudian satu hal yang paling berbahaya yang bisa dilakukan seseorang adalah menyerahkan kebebasan moralnya kepada orang lain. Ini berbahaya. Itu merelakan kebebasan moralnya kepada orang lain, kawan-kawan. Seperti apa? Seperti para astronot dalam cerita di atas tadi, mereka tidak tahu apakah yang datang itu manusia atau bukan. Meskipun cara jalannya menggunakan dua kaki. Mungkin kawan-kawan bertanya lagi, kalau filsafat bisa juga merusak, mengapa seseorang harus mempelajarinya? Maksudnya, mengapa seseorang harus belajar teori-teori filsafat yang pada saat ini jelas-jelas keliru, tidak masuk akal dan tidak berhubungan dengan kehidupan nyata? Jawabannya adalah untuk melindungi diri, untuk membela kebenaran, untuk membela keadilan, membela kebebasan, dan nilai apapun yang kini kawan-kawan yakini atau pernah kawan-kawan yakini sebelumnya. Jadi untuk apa? Untuk membentengi, melindungi. Itu kawan-kawan, untuk belajar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi tidak semua filsuf itu rusak, ya kan? Meskipun beberapa di antaranya demikian, khususnya dalam sejarah filsafat modern hari ini. Di sisi lain, ingatlah kawan-kawan bahwa di awal setiap pencapaian peradaban seperti sains, teknologi, kemajuan, kebebasan, di dasar setiap nilai yang kawan-kawan nikmati hari ini, termaksudnya lahirnya negara ini, kawan-kawan akan mendapati seseorang yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, yaitu siapa? Aristoteles. Kalau kawan-kawan hanya merasakan kebosanan saat membaca teori-teori yang tidak masuk akal dari beberapa filsuf, kawan-kawan akan mendapatkan simpatiku yang paling dalam. Namun, kalau kawan-kawan membuangnya dengan berkata, mengapa aku mengkaji hal-hal yang aku tahu itu tidak masuk akal, kawan-kawan keliru. Menurut kawan-kawan itu tidak masuk akal. Namun sebenarnya
kawan-kawan tidak tahu. Padahal mungkin kawan-kawan menerima semua kesimpulan, semua kalimat yang diutarakan oleh para filsuf tersebut. Padahal mungkin kawan-kawan tidak mampu untuk membantah para filsuf itu. Jadi kalau kawan-kawan merasa kebosanan saat membaca teori-teori yang tidak masuk akal dan beberapa filsuf, ya kan, kawan-kawan akan mendapatkan simpatiku yang paling dalam. Kalau kawan-kawan merasa bosan dengan teori-teori yang tidak masuk akal. Namun, kalau kawan-kawan membayangkan dan kemudian berkata, mengapa aku mengkaji hal-hal yang aku tahu itu tidak masuk akal? Kawan-kawan itu ternyata kawan-kawan keliru. Karena apa? Menurut kawan-kawan itu tidak masuk akal. Namun kebenarannya kawan-kawan tidak tahu. Padahal mungkin kawan-kawan menerima semua kesimpulan, semua kalimat yang diutarakan oleh filsuf tersebut. Padahal mungkin saja kawan-kawan tidak mampu. Jadi kawan-kawan ini tidak mampu membantah teori yang mereka, sehingga kawan-kawan tidak mau mengkaji itu kira-kira. Yang kawan-kawan anggap tidak masuk akal itu sebenarnya berhubungan dengan isu-isu paling penting. Hidup, mati, dari eksistensi manusia. Di dasar semua teori filsuf, di dasar semua teori filsafat, terdapat satu kandungan paling penting, yaitu satu kebutuhan dasar seseorang untuk sadar. Ya, jadi di dasar semua teori filsafat, jadi terdapat satu kandungan yang penting. Kandungan apa? Yaitu satu kebutuhan dasar seseorang untuk sadar bahwa beberapa teori berusaha mencari kejelasan, sementara teori yang lain malah semakin menyembunyikannya, merusak dan menghalangi orang untuk dapat menemukannya. Jadi pertempuran para filsuf adalah pertarungan antar pikiran. Kalau kawan-kawan tidak memahami apapun tentang teori-teori mereka, maka kawan-kawan tidak akan terlindungi dari teori-teori paling jelek dari filsuf. Jadi kawan-kawan kalau tidak memahami tentang teori-teorinya para filsuf, maka kawan-kawan tidak akan terlindungi dari teori-teori yang paling jelek sekalipun. Untuk itu kawan-kawan harus belajar filsafat. Cara terbaik untuk belajar filsafat adalah dengan apa? Dengan mendekatinya. Seperti pendekatan seseorang detektif dalam cerita-cerita. Ikutilah setiap jejak, bukti, atau implikasi untuk menemukan siapakah pembunuhnya dan siapakah pahlawannya. Cara terbaik untuk belajar filsafat adalah dengan apa? Dengan mendekatinya seperti pendekatan seorang detektif dalam cerita-cerita. Ikutilah setiap jejak, bukti, atau implikasi untuk menemukan siapakah pembunuhnya, ya kan? Dan siapakah pahlawannya. Kriteria pencarian itu adalah dua pertanyaan, menggunakan dua pertanyaan, pertanyaan mengapa dan pertanyaan bagaimana. Kalau satu kecenderungan tampaknya benar, tanyakan mengapa. Kalau kecenderungan yang lain agaknya salah, tanyakan juga mengapa. Dan bagaimana duduk persoalan semua itu. Kalau kawan-kawan tidak akan mendapatkan semua jawaban seketika, namun kawan-kawan akan memperoleh satu karakter diri yang sangat berharga, yaitu apa? Kemampuan untuk berpikir tentang hal-hal yang penting dan esensial. Tidak ada satu hal pun yang kemudian diperoleh seseorang secara otomatis. Ini perlu digarisbawahi kawan-kawan. Jadi tidak ada satu hal pun yang kemudian diperoleh secara otomatis, baik itu pengetahuan, rasa percaya diri, kepekaan batin, maupun cara yang benar untuk menggunakan akal pikiran. Setiap nilai yang kemudian diinginkan atau dibutuhkan harus ditemukan, dipelajari, dan diraih. Bahkan termaksud cara berdiri yang benar itu perlu belajar. Dalam konteks ini, saya ingin kemudian mengatakan bahwa saya selalu menghargai postur saudara sekalian, para alumni West Point, satu postur yang menggambarkan seseorang yang percaya diri, mampu mengontrol tubuhnya melalui latihan secara disiplin. Demikianlah, latihan filsafat pun akan memberikan seseorang satu postur intelektual yang tepat, postur yang membanggakan, hasil latihan berpikir yang disiplin. Itu kira-kira kawan-kawan dimanapun berada, kawan-kawan yang budiman. Kira-kira siapa yang butuh filsafat?
Semoga dengan cerita buku yang ketiga tentang siapa yang butuh filsafat ini memberikan satu jawaban kepastian kepada kawan-kawan bahwa kawan-kawan salah satu orang yang butuh filsafat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.